Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua dimanapun berada, selamat bertemu lagi di channel video pembelajaran bersama Ibu Asmaneli MPD. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga masih selalu sehat dan tetap bersemangat. Sekarang kita masih berada di masa pandemi. Agar kita senantiasa terlindung dari wabah ini, tetap jalankan protokol kesehatan ya Ananda. Sering cuci tangan dengan sabun, tetap tinggal di rumah, jaga jarak dan hindari kerumunan, usahakan untuk tidak berjabat tangan, selalu pakai masker bila sakit atau harus berada di tempat umum. Baiklah Ananda semua, kita masuk saja materi pembelajaran kita kali ini, yang mana di sini Ibu akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Materi ini adalah materi kelas 6, muatan pembelajaran IPA, tema 1, subtema. Ananda semua, secara umum, perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi atas dua macam, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif atau secara tak kawin, dan perkembangbiakan secara generatif atau melalui proses perkawinan. Nah, pada kesempatan ini kita khusus akan membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif juga terbagi atas dua macam, yaitu yang terjadi secara alami dan vegetatif yang dibantu oleh manusia atau vegetatif buatan. Kita semua, perkembangbiakan vegetatif alami terdiri lagi atas 8 bagian. Yang pertama, secara membelah diri. Yang kedua, dengan spora. Yang ketiga, dengan akar tinggal atau rizoma. Yang keempat, umbi lapis. Kelima, umbi batang. Keenam, umbi akar. Ketujuh, geragi. Kedelapan, dengan tunas. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Tumbuhan yang berkembang biak dengan membelah diri itu adalah tumbuhan tingkat rendah atau tumbuhan bersel satu. Contoh tumbuhan tingkat rendah itu adalah ganggang hijau. Nah, ganggang hijau ini hidupnya di air. Berikutnya, perkembangbiakan secara vegetatif alami dengan spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku-pakuan. Contohnya suplir, jamur, ganggang. Nah, ini adalah contoh tumbuhan paku-pakuan, yaitu yang sering kita lihat di taman atau bunga-bunga yang ditanam oleh ibu kita. Di belakang daun paku-pakuan ini terdapat bintik-bintik hitam, yang mana itu adalah kotak spora. Di dalam kotak spora ini terdapat spora, butiran-butiran spora. Apabila spora-spora ini matang, maka kotaknya akan pecah dan membelah. Nah, spora yang ada di dalamnya akan bertebaran keluar dan akan jatuh ke tanah. Apabila berada atau jatuh di tanah yang subur, maka dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru atau menjadi tumbuhan paku yang baru. Nah, pada jamur juga seperti itu. Apabila dia sudah matang, maka sporanya akan jatuh dan tumbuh menjadi jamur yang baru. Berikutnya, tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma itu adalah keluarga jahe, kunyit, kencur, temulawak, dan lengkuas. Nah, ini contoh lengkuas, kunyit. Nah, ini adalah tumbuhan bawang merah dan ini bawang putih. Kedua jenis tanaman ini berkembang biak dengan umbi lapis. Nah, ini ada kentang, ubi jalar. Kentang dan ubi jalar itu berkembang biak dengan umbi batang. Nah, selanjutnya ini ada wortel,
Wortel ini berkembang biak dengan umbi akar. Nah, contoh tumbuhan lain yang berkembang biak dengan umbi akar adalah ini umbi bunga dahlia. Nah, cuma Ananda perhatikan, ini namanya pegagan. Kemudian ini arbei. Nah, pegagan dan arbei ini berkembang biak dengan geragih atau stolon. Tetapi arbei dan dan pegagan ini menjalar di atas permukaan tanah. Di sana nanti akan tumbuh akar, maka ini disebut dengan perkembangbiakan menggunakan geragih atas. Nah, tumbuhan lain yang berkembang biak dengan geragih atas, selain dari pegagan dan arbei, ada lagi semanggi. Ini semanggi, ini stroberi. Kemudian ada tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi bawah, itu adalah semacam atau sejenis rumput yang disebut dengan rumput teki. Ini contoh rumput teki. Kemudian ini Ananda pasti tahu ini adalah tanaman pisang. Di dasar dekat induk atau tunggul pohon pisang itu terdapat anak pisang yang baru mencuat dari tanah. Ini namanya tunas. Nah, ini juga ada tunas. Ini adalah tunas pohon bambu. Jadi pisang dan pohon bambu ini berkembang biak dengan tunas. Selain dari pisang dan bambu, ada lagi tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, yaitu tebu. Nah, itu semua adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan secara vegetatif alami. Selanjutnya akan kita bahas perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Nah, sesuai dengan judulnya buatan, ini adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dibantu oleh tangan manusia. Yang pertama ada namanya mencangkok, yang kedua merunduk, yang ketiga menempel atau okulasi, yang keempat menyambung atau mengenten, dan yang kelima ada namanya setek. Kita lihat satu persatu. Mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya setelah tumbuh urat. Nah, ciri-ciri tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan tersebut harus memiliki kambium atau memiliki zat kayu. Kemudian tumbuhannya biasanya adalah sejenis tumbuhan dikotil atau yang memiliki biji berkeping dua. Apa saja tumbuhannya? Yaitu jeruk, jambu, mangga, rambutan, saus, dan lain sebagainya. Sekarang ini contoh proses dari mencangkok. Nah, di sini ada sebuah ranting yang telah selesai dicangkok. Nanti setelah cukup umur, pada bagian ini akan keluar akar. Nah, setelah akarnya keluar, baru bisa kita tanam. Nah, berikut adalah proses cangkok. Ananda perhatikan. Pilih ranting dari tumbuhan yang akan kita cangkok. Kemudian pada ranting tersebut, kita sayat. Kemudian, bagian yang disayat dikupas dengan pisau. Selanjutnya, dikikis kambiumnya. Baru nanti sediakan tanah subur, ditempelkan di daerah tadi yang sudah dikikis, dilapisi plastik yang sudah dibolong-bolong, atau dilapisi sabut kelapa. Kemudian diikat rapi dan disiram setiap pagi dan sore hari. Kemudian tunggu beberapa bulan sampai akarnya tumbuh keluar dari plastik. Nah, setelah akarnya keluar,
ranting ini dipotong, kemudian boleh dipindahkan ke tanah. Keuntungan dari pembiakan dengan cara mencangkok ini adalah tumbuhannya atau tanamannya akan cepat besar dan cepat berbuah. Apabila tumbuhan induknya berbuah, maka tumbuhan yang kita cangkok walaupun masih belum terlalu tinggi, itu juga akan ikut berbuah. Kemudian sifat yang dari tumbuhan baru hasil cangkokan, itu akan sama dengan induk yang dicangkok. Apabila induknya bersifat buahnya manis, maka tumbuhan baru tadi juga akan manis. Namun di samping itu, perkembangbiakan dengan mencangkok juga mempunyai kekurangan, yang mana tumbuhan yang hasil cangkokan biasanya akarnya kurang kuat. Selanjutnya kita lihat perkembangbiakan dengan merunduk, yaitu merupakan proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan merunduk adalah tumbuhan yang dahannya agak lentur, seperti pohon arbei, apel juga bisa dirundukkan, tebu, dan stroberi. Di samping itu, bunga melati juga bisa dikembangbiakkan dengan merunduk. Nah, bagaimana prosesnya? Perhatikan gambar berikut. Tumbuhan induk, ambil satu rantingnya, kemudian dirundukkan sampai mencapai tanah. Kemudian, setelah mencapai tanah, ditimbun dengan tanah. Lama, nanti dia akan, pada daerah yang ditimbun, akan tumbuh akar. Maka pada bagian yang tumbuh akar, itu sudah merupakan tumbuhan. Selanjutnya kita lihat perkembangbiakan dengan menempel atau dikenal dengan okulasi. Menempel adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang dengan pada batang tumbuhan yang lain. Tujuannya adalah untuk menggabungkan dua tumbuhan yang berbeda sifat hingga diperoleh satu tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul. Contoh tanaman yang bisa dikembangbiakkan dengan menempel adalah bunga mawar merah dengan mawar putih. Jadi yang digabungkan ini adalah dua jenis tumbuhan atau dua macam tumbuhan yang masih dalam satu keluarga. Atau mangga harum manis dengan mangga mana lagi. Gimana prosesnya? Sediakan satu tumbuhan induk, kemudian ambil lagi tumbuhan lain yang nanti akan diambil tunasnya. Nah, ini mata tunas yang akan ditempelkan pada tumbuhan lain. Pada batang yang akan dijadikan akar atau batang pokok, itu disayat bagian batangnya, yang mana sayatan ini nanti gunanya adalah untuk menempelkan tunas yang sudah dipotong tadi. Nah, kemudian ditempelkan. Setelah ditempel, diikat, dirapikan tempelannya. Batang yang disayat tadi ditutup kembali. Kemudian diikat dengan tali rafia sampai nanti tumbuh tunas. Selanjutnya perkembangbiakan dengan menyambung atau enten. Ini hampir sama dengan menempel tadi, yang mana tujuannya juga menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Nah, kalau pada menempel tadi itu masih dalam satu jenis tumbuhan, namun berbeda sifat, kalau ini tumbuhannya sudah agak berbeda, tetapi masih dalam satu keluarga. Contohnya adalah tomat dengan terung, atau mangga harum manis dengan mangga mana lagi bisa. Nah, caranya disediakan dua jenis tumbuhan, yang satu dijadikan bahan induk atau batang pokok,
Kemudian yang satu lagi akan dipotong bagian atasnya. Nah, yang batang pokok itu yang masih tumbuh di tanah, itu dipotong, kemudian disayat. Kemudian diambil satu batang lagi yang mana dipotong bagian ke atasnya. Kira-kira diruncingkan 2,5 sampai 4 cm. Selanjutnya batang atas tadi ditempelkan ke batang bawah. Nah, kemudian diikat dengan tali, ditunggu sampai nanti tumbuhannya menyatu. Nah, seperti ini. Setelah menyatu, baru dibuka ikat. Yang kelima adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara setek. Yang mana setek itu adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara menanam potongan batang atau potongan daun tumbuhan. Nah, setek ini ada dua macam, yaitu stek batang dan stek daun. Tumbuhan yang dapat di stek batang antara lain adalah ketela pohon atau singkong, tebu juga bisa di setek, mawar, melati, dan tanaman kangkung. Nah, ini contoh tumbuhan yang dikembangbiakkan dengan stek daun. Stek daun itu adalah contohnya cocor bebek, bunga lidah. Nah, ini contoh tanaman singkong. Dipotong bagian batangnya, kemudian potong-potong ini ditanam ke dalam tanah. Nanti setelah cukup umur dia akan tumbuh akar-akarnya, kemudian akan tumbuh daun di sekat-sekat batangnya. Nah, ini adalah contoh tanaman yang dikembangbiakkan dengan stek daun. Ini adalah lidah mertua. Nah, ini contoh cocor bebek. Cocor bebek di ujung-ujung daunnya atau di pinggir daunnya itu banyak sekali tumbuh tunas-tunas. Nah, tunas ini nanti bisa kita bantu turun ke tanah atau kita pindahkan ke pot lain sehingga nanti akan menjadi cocor bebek. Anak-anak semuanya, dimanapun berada, sekian saja pembelajaran kita kali ini. Semoga Ananda semua bisa memahami dan bisa menambah wawasan Ananda mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.